Yesus yang adalah gembala, tapi dia juga raja. Dia menghendaki saudara hidup dan seluruh potensi saudara untuk melakukan kehendaknya, melayani dia, raja di atas segala raja. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Sakaria pasalnya yang ke-10, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba, dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan, sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh, seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan seperti seorang pahlawan. Hati mereka akan bersuka cita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya lalu bersuka cita, dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Aku akan bersiul memanggil mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka, dan mereka akan kembali. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir dan dari Asyur. Aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir, dan ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan, dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan sedang menyatakan hujan pemulihan bagi umatnya. Tuhan ingin memulihkan tanah umatnya supaya menghasilkan buah. Saudara, secara rohani ini adalah janji Tuhan untuk mencurahkan rohnya bagi Israel dan membawa mereka pada pertobatan dan iman kepada Tuhan. Amen. Saudaraku, tapi bagaimanapun janji pemulihan itu, umat Tuhan perlu dibersihkan dari pengaruh pemimpin-pemimpin yang jahat, yang menyebabkan umat Tuhan seperti domba yang menderita sengsara sebab tidak bergembala. Tapi Mesias akan datang, dan juga Mesias akan menghukum gembala yang jahat, dan Mesias akan menjadi gembala atas umatnya. Saudara, dari antara umatnya akan muncul batu penjuru. Tadi firman Tuhan mengatakan demikian. Akan muncul juga patok kemah dan juga busur perang. Saudara, ini menjadi tempat di mana para pemimpin-pemimpin dilahirkan. Memang benar, kalau umat Tuhan digembalakan dengan benar, akan muncul pemimpin-pemimpin yang baru. Setelah sekian lama mereka tidak bergembala. Mereka buat apa yang mereka mau buat. Mereka kerjakan apa yang mereka mau kerjakan. Tetapi ketika Mesias datang, bangsa Israel akan memiliki gembala. Gembala yang akan memperhatikan mereka. Gembala yang akan membawa mereka kepada keadaan yang sangat berbeda. Ditulis di ayatnya yang ke-6 dan ayatnya ke-7. Tuhan akan kembali menyayangi mereka.
Dan Tuhan tidak akan pernah menolak mereka lagi. Tuhan akan ada bersama dengan mereka. Waktu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab mereka. Dan kemudian terjadilah hubungan yang indah. Karena gembala datang untuk membangun sebuah hubungan. Gembala begitu memperhatikan. Dan Mesias yang datang mengerjakan hal tersebut. Memang benar, saudara. Mesias yang datang ini, dia raja. Tapi dia raja dan juga gembala. Saudara, Tuhan kembali menjadi raja atas umatnya. Itulah yang Mesias akan bawa. Saudara, bangsa Israel telah menolak Tuhan sebagai raja di masa lalu. Dan itu telah membawa mereka pada suatu kehancuran yang luar biasa. Kalau Tuhan menjadi raja atas umatnya, saudara, maka akan terjadi apa? Kekuatan yang luar biasa. Amen. Kalau Tuhan memerintah, maka bumi akan bersuka cita. Diperintah oleh Tuhan adalah message yang dibawa oleh Tuhan Yesus waktu dia berjalan di dunia ini. Itulah sebabnya kita semua orang yang percaya harus membiarkan pemerintahan Tuhan berlaku atas kehidupan kita. Sebab Tuhan Yesus, dia adalah raja, tapi dia juga gembala. Dia begitu mengasihi kita. Dia memberi kita makanan di rumput yang hijau dan di tepi aliran air yang tenang. Dia adalah Tuhan yang begitu memperhatikan kita. Tapi dia juga adalah raja. Kalau sudah baca baik-baik, dikatakan bahwa raja ini, gembala ini akan menjadikan domba-domba mereka menjadi seperti kuda yang dapat berperang. Mereka adalah dilatih untuk memimpin. Tuhan datang ke dunia ini untuk memberdayakan saudara. Untuk menjadikan saudara orang-orang yang dapat berfungsi dalam kerajaannya. Bandingkan saudara, kalau saudara sekarang hidup di zaman sekarang ini. Yesus yang adalah gembala, tapi dia juga raja. Dia menghendaki saudara hidup dan seluruh potensi saudara untuk melakukan kehendaknya, melayani dia, raja di atas segala raja. Amin. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjadi gembala yang baik buat kita. Amin. Dan saudara, gembala yang baik, dia menuntun kita ke padang yang berumput hijau. Mungkin kita juga melewati padang gurun dalam kehidupan kita. Tapi gembala yang baik tidak pernah meninggalkan kita. Terima saudaraku, pemulihan, hujan pemulihan yang Tuhan juga kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.